Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video Project Citizen kami. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faridal Alfa Rahman dari NPM 100 Prodi Teknik Lingkungan. Saya Francisco Golden Kodat Kosu dengan NPM 129 dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Imelda Ade Calistami Giovanni, NPM Akhir 102 dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Iqbal Rahmat Irawan, NPM 128 dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Adrian Farid Brasta dengan NPM Akhir 113 dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Arbiana Muhammad Rum dengan NPM Akhir 111 dari Prodi Teknik Lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Imelda Ade Calistami Giovanni, NPM terakhir 102 dari Prodi Teknik Lingkungan, perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah kewarganegaraan dengan tugas Citizen Project yang bertema korelasi antara kurangnya waktu istirahat dikarenakan tugas perkuliahan terhadap tingkat mental health mahasiswa. Apa hubungannya tidur dengan kesehatan mental? Dan apakah masalah ini dapat dicegah? Menurut Julia Pavonen, hubungan antara tidur dan kesehatan mental telah dikonfirmasi dan diperluas oleh para remaja dan para dewasa muda. Misalnya, temuan dari sebuah penelitian menunjukkan bahwasanya sekitar 67% remaja dengan berbagai masalah tidur. Misalnya, kesulitan tidur, tetap tertidur, ataupun terbangun di malam hari. Diklasifikasikan sebagai gangguan kecemasan ataupun depresi yang relevan dengan manual diagnostik dan statistik gangguan mental. Untuk selanjutnya, masalah ini dapat dicegah dengan adanya kebijakan yang diberikan oleh pihak kampus yang lebih peduli dan lebih memberi dukungan kepada mahasiswa dan kesehatan mental mahasiswanya. Pemberian keringanan beban kerja pada akademis dan adanya evaluasi dan umpan balik pada pihak kampus. Boleh tahu dengan Mas siapa, dari jurusan mana? Aku dulu. Ya. Perkenalkan, aku Andreas dari Teknik Mesin. Aku junior dari lingkungan. Permisi Mas Mbak, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Ya, perkenalkan nama saya Ivan Ardiansyah. Halo Mbaknya? Kalau namaku sendiri Nursinta Abadia. Dari Prodi mana? Dua-duanya kebetulan TL, Teknik Lingkungan. Menurut mas-mas kalian, tugas kampus yang diberikan itu sudah efisien apa belum, Mas? Kalau menurut saya sendiri sudah. Sudah ya, Mas? Sudah. Kalau buat Mas Junior? Untuk sampai saat ini sangat efisien menurut saya. Menurut Mas dan Mbaknya, tugas kampus yang diberikan sudah efisien apa belum ya? Menurut saya efisien atau enggaknya itu kan subjektif ya. Selama kita bisa membagi waktu, manajemen waktu kita baik, ya nggak masalah sih. Jadi oke aja. Memang fasenya kuliah. Baik. Halo Mbaknya? Kalau menurutku sendiri juga sama sih, tugas itu ya mau nggak mau juga harus dikerjain, dan kita sendiri sebagai mahasiswa juga kan sebagai apa ya, sebagai salah satu kelengkapan kita juga untuk sebuah matkul gitu ya. Tugas yang diberikan oleh kampus itu mengganggu waktu tidur sama mengganggu kesehatan mental nggak? Kalau menurut Masnya? Kalau dari saya enggak ya, karena menurut saya tugasnya itu normal lah. Normal? Nggak berat-berat juga. Jadi sekali kerjakan terus. Bukan normal. Terlalu gampang. Terlalu gampang ya malah. Oke, terlalu gampang ya, Mas. Terlalu gampang. Tugas yang banyak itu diberikan menurut Mas dan Mbaknya bisa mengganggu waktu tidur dan mengganggu kesehatan mental apa enggak? Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, mengganggu waktu tidur atau waktu istirahat kita itu tergantung bagaimana kitanya. Karena kalau kita pintar membagi waktu, kalau kita pintar manajemen waktu, semuanya bakal dapat dari kuliah ataupun non akademik dan waktu istirahat kalian. Halo Mbaknya? Ya, kalau dari aku sih juga sama. Mungkin kalau mengganggu waktu tidur, bikin stres itu pasti ada. Di suatu waktu kita merasa stres itu pasti ada. Cuman kan pintar-pintar kita juga gimana caranya, masa kita mau stres terus gitu kan pasti kita juga mau gimana caranya menghilangkan stres itu biar nggak beban. Jadi kayak ya pintar-pintar, benar kata Mas Ivan tadi, buat manajemen waktu aja. Masnya tahu nggak ada kebijakan tentang penugasan di kampus gitu, Mas?
kebijakan dari kampus Nah, sendiri. kebetulan kurang tahu. Apakah Mas dan Mbaknya tahu kebijakan kampus tentang pemberian tugas kepada mahasiswa ini? Jujur belum tahu sih. Halo Kalau Mbaknya. dari aku sendiri juga belum tahu. Solusi yang pengen Masnya berikan jika tugas kampus terlalu banyak itu, atau kebijakan-kebijakan yang pengen Mas sampaikan? Menurut saya itu mahasiswa yang emang yang terlalu manja. Tugas itu gampang kok, tinggal dikerjakan aja selesai. Setuju juga. Gimana? Saya sangat setuju dengan Mas Andreas ya, karena tugas itu kalau yang penting ada tugas langsung kita kerjakan. Nah, kalau merasa berat ya itu manja tadi ya. Solusi yang pengen Masnya berikan jika tugas kampus banyak, atau kebijakan seperti apa yang Mas dan Mbaknya pengen berikan? Oke, mungkin ini ya kalau dari aku di fase awal semester awal itu pasti tugasnya enteng, maksudnya masih muda lah, dan nanti di semester selanjutnya juga pasti bakal lebih berat. Dan kalau menurutku mendadak atau tidaknya dosen memberikan deadline tugas itu yang kewajiban kita buat menyelesaikan, karena tujuan kita berkuliah, tujuan kita masuk kampus ya buat berkuliah. Di apapun tantangannya, apapun yang bakal diberikan dosen, pokoknya kalau kita berani memulai, berani menyelesaikan sampai akhir, kayak gitu sih. Kalau Mbaknya? Kalau dari aku sendiri mungkin aku belum bisa ngasih saran mengenai kebijakan, karena kan setiap dosen itu pastinya punya kebijakan sendiri-sendiri mengenai matkul ataupun tugas. Jadi pastinya pun setiap dosen punya alasan lah buat ngasih kebijakan ataupun deadline ataupun tipe-tipe soal yang diberikan, itu pasti punya alasan sendiri, mungkin disesuaikan dengan matkulnya juga. Boleh nambahin? Boleh. Iya, mungkin ini sih kalau dari aku, yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa itu entah teman-teman merasakan berat atau tidaknya, pasti itu baik buat mahasiswanya, jadi nggak bakal sia-sia lah gitu sih. Baik, makasih ya Mas ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.